Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka belajar untuk bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang sangat sempurna, ya. Tidak ada yang sesempurna Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Kita teruskan yang ngajinya. Sekarang bab taubat. Kemarin bab keikhlasan, sekarang tematiknya bab taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang lain, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Watubu, dan bertaubatlah kalian semuanya, ilallahi, kepada Allah, jami'an, ya semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali perintah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sekali. Dalam hadis Nabi juga begitu, sangat banyak sekali. Ini menunjukkan betapa taubat itu adalah perintah Allah yang sangat ditekankan. Sebab rata-rata manusia itu sering lupa. Kadang-kadang manusia itu sering berdosa, sering berbuat salah. Ya, sering berbuat salah. Kadang nggak sengaja, ya. Kadang sengaja, kadang salahnya itu tampak, kadang tidak tampak. Kadang ada orang yang tidak merasa bersalah, tapi orang lain menilai bersalah, dan lain sebagainya. Itu bersalah kepada sesama manusia. Belum lagi bersalahnya kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya, ya. Padahal perintahnya Gusti Allah antara lain, dan ingatlah aku sebanyak-banyaknya, misalnya, ya. Tapi kita sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dibanding dengan ingat sama tidak ingatnya itu masih banyak tidak ingatnya. Perintah Allah untuk bersyukur, untuk bersabar juga seperti itu. Tapi Gusti Allah itu suwayang loh. Syukur kita sedikit itu sudah cukup
bagi Allah itu ya sudah cukup bagi Allah. Gusti Allah itu syakur ya, syakur. Ini jadi watubu dan bertaubat kalian semuanya. Ini adalah fi'il amr yang bermakna kata perintah agar kita bertaubat kepada Allah. Berarti taubat itu hukumnya wajib. Setiap kata perintah itu menunjukkan wajib sepanjang tidak ada qarinah atau penjelas yang menyertai kata itu yang memalingkan kepada selain wajib. Sepanjang tidak ada penjelas yang memalingkan selain wajib atau qarinah, maka makna perkata perintah tersebut adalah wajib. Watubu dan bertaubatlah kalian semuanya, baik laki-laki atau perempuan, berdosa atau tidak berdosa. Kita diperintahkan kepada Allah untuk bertaubat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis ada yang menyebutkan dalam satu hari itu minimal 100 kali bertaubatnya kepada Allah itu padahal Rasulullah. Bertaubat itu apa sih? Bertaubat itu mengakui bahwa diri kita itu bersalah dan berdosa. Makanya para ulama itu ada yang mensyaratkan beberapa hal agar taubatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar diterima oleh Allah. Syarat yang pertama, dia harus menyadari dan mengakui bahwa dirinya itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya astagfirullahaladzim tanpa penghayatan bahwa dirinya itu berdosa, itu masih belum bagus. Yang paling bagus itu sambil ingat bahwa dirinya itu salah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama, harus menyadari, mengakui bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala diucapkan ya Allah tahu, disadari dan diakui di dalam hati ya Allah perso, Allah tahu. Jadi harus penuh kesadaran, iya ya Allah, saya yang salah ya Allah, saya yang salah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Misalnya ya, saya itu merasa kuat ya Allah, ternyata begini, misalnya seperti itu. Misalnya contoh kecil ya, iya ya Allah, misalnya ya, masih banyak lagi contoh-contohnya. Sedikit sekali syukurku kepadamu ya Allah, padahal betapa banyaknya nikmatmu. Sedikit sekali sabarku ya Allah, padahal ujian-ujian yang Engkau berikan kepadaku itu untuk menghapus dosa-dosaku, untuk menaikkan derajatku, misalnya seperti itu. Tapi sedikit sekali sabarku, padahal semua itu ya untuk kebaikanku ya Allah. Engkau uji enak ya untuk kebaikanku, engkau uji tidak enak juga untuk kebaikanku. Semuanya ya untuk kebaikanku ya Allah. Maka ampunilah aku jika aku sering berkeluh kesah. Aku sering sekali ya Allah, ketika Engkau uji aku tidak mengingat nikmat-nikmatmu, yang aku ingat adalah ujian-ujianmu saja, misalnya seperti itu.
kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, saya meminta ampun Allahal-azim kepada Allah yang agung. Yang namanya orang meminta ampun itu berarti di bawah, kecil. Sementara Allahul azim itu Allah itu yang agung. Yang agung itu Gusti Allah. Makanya orang istighfar itu harus mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Harus merasa dirinya lemah, dirinya tidak berdaya, dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak diberi, tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya tidak bisa apa-apa, orang isopo, orang ngerti. Yang saya tahu ya Allah, Kau lebih tahu daripada saya sendiri misalnya ya. Kau lebih tahu, meskipun saya tidak tahu, tapi Engkau yang lebih tahu dan lain sebagainya. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, mengakui di hadapan Allah. Kemudian syarat taubat yang kedua, ya otomatis meminta ampun kepada Allah. Kemudian syarat yang ketiga, di dalam hatinya itu ada keinginan untuk tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Ya, tidak mengulangi. Kok terulangi? Ya, terulangi lagi, ya istighfar lagi. Terulangi lagi, ya istighfar lagi. Terulangi lagi, ya istighfar lagi. Kok terulangi lagi, ya istighfar lagi terus. Sebab ketika hamba itu berdosa, kewajibannya adalah minta ampun kepada Allah. Jika hamba itu diberi nikmat, kewajibannya adalah yakin bahwa nikmat itu karunia Allah. Ketika orang diuji dengan bala, kewajibannya adalah yakin, atau kewajibannya adalah sabar atas bala yang menimpanya atau ujian yang menimpanya. Ketika dia terjerumus dalam lubang dosa atau kesalahan, kewajibannya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terus-menerus belajar menyedikitkan kesalahannya, yang meskipun masih banyak ya, tapi terus dengan memperbanyak istighfar. Salah nggak salah istighfar, nanti kalau istighfar itu muncul lagi. Astagfirullahaladzim, satu masalah diistighfari, setelah selesai muncul masalah lain yang oh iya itu dosa juga, terus begitu ya, terus begitu. Astagfirullahaladzim, 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 dan lain sebagainya. Tuh, jadi ada 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ya. Nah, sudah diamalkan setiap hari, tinggal. Jadi ngaji itu untuk apa sih? Untuk mengingatkan sesuatu yang lupa. Barangkali lupa, kemudian diingatkan, lupa diingatkan. Dan bertaubatlah kalian semuanya ilallahi, kepada Allah. Jadi bertaubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jami'an, kalian semuanya, ya kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Untuk bertaubat kepada Allah. Dan Allah itu suka ya pada orang-orang yang bertaubat. La'allakum tuflihun, la'allakum, agar supaya kalian semuanya tuflihun, itu orang-orang yang beruntung. Kemudian
Di ayat yang lain juga disebutkan, di sini disebutkan ya la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Berarti orang yang taubat itu orang yang beruntung, ya, orang yang beruntung. Kadang-kadang kita lupa ya, padahal taubat itu beruntung. Astagfirullahaladzim, atubu ilaika ya Allah, anabu ilaika. Aku bertobat padamu misalnya ya, aku kembali lagi kepadamu ya Allah misalnya. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian semuanya ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni, taubat yang murni ya, taubat yang tulus, yang keluar dari lubuk hati. Biasanya taubat yang tulus itu biasanya itu kalau dia betul-betul menyadari dosa, biasanya itu bisa nangis betul, kadang bercucuran air matanya, nangis ya, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Makanya kita semuanya memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat kita taubatan nasuha. Amin. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahi, demi Allah, ini sungguh aku Rasulullah, la astaghfirullah, sungguh aku meminta ampun kepada Allah, wa tubu, dan aku kembali ilaihi, kepadanya, maksudnya ya taubat, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marratan, dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Ini riwayat Imam Bukhari, sementara riwayat Imam Muslim, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguh saya taubat itu setiap harinya 100 kali. Taubat ya, bukan hanya istighfar ya, taubat 100 kali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab taubat itu di dalamnya ada pengagungan Gusti Allah ya. Ada ikrar, istilahnya pengakuan dalam hati bahwa dirinya itu lemah dan sebagainya. Ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aktsara min sab'ina marrah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Lallahu, demi Allah, afrahu bi taubati 'abdihi, sungguh Allah itu lebih bahagia, lebih gembira bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, dibanding salah seorang di antara kalian. Sakoto ala ba'irihi, sakoto yang jatuh, ala ba'irihi, di atas kendaraannya atau untanya. Waqad adallahu, kemudian dia kehilangan fi ardi falatin, di tanah yang luas. Ya, sakoto ala ba'iratin, ini ada yang waqad adallahu, dan dia menemukan kembali fi ardin falatin, di tanah yang luas, di dalam
hadis yang lain, Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seseorang, taubat hambanya, dibanding dengan orang yang menemukan barangnya yang hilang, kemudian dia menemukan setelah barangnya itu lama hilang, kemudian dia menemukan kembali. Itu kan senang. Di padang pasir, di padang yang luas, dia membawa onta, di situ ada air minumnya, di situ ada makanannya, di situ ada peralatan-peralatan untuk kehidupannya. Ternyata setelah di padang pasir itu ontanya hilang dan barang-barang bawaannya semuanya hilang. Dan kalau tidak ditemukan pasti mati. Ya pasti mati kalau tidak ditemukan itu. Tiba-tiba setelah putus harapannya muncullah onta itu beserta barang-barang bawaannya. Kira-kira orang seperti ini senang apa tidak? Senang. Lah Gusti Allah itu loh luwih senang, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibanding dengan orang yang kehilangan ontanya tadi kemudian dia menemukannya. Ojo meneh onta. Ya, kita kehilangan dompet yang isinya ATM, dompet apa? KTP dan lain sebagainya ya. Kemudian kita temukan sawenem ya. Dan Gusti Allah lebih senang. Afrohu. Gusti Allah lebih senang kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari segala kekeliruannya, kesalahannya dan lain sebagainya. Terus begitu, bisa menyadari lagi terus begitu. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyaklah ya orang yang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Banyak. Dulu yang dirasa tidak dosa banyak yang tidak merasa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merasa sudah baik ya. Alhamdulillah. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dan dari Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yabsutu membentangkan yadahu tangannya bilaili pada waktu malam liyatuba untuk menerima taubat atau untuk memberi taubat musii'un nahar, orang-orang yang berbuat salah pada siang hari. Jadi Allah itu membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima orang-orang yang bertaubat kepada Allah ketika siang harinya dia melakukan kesalahan. Ya. Wa yabsutu yadahu bin nahari. Wa yabsutu dan Allah membentangkan yadahu tangannya bin nahari pada waktu siang liyatuba untuk memberi taubat musii'ul laili, orang-orang yang berbuat salah pada malam harinya. Jadi kalau pada siang hari Gusti Allah menunggu kita untuk bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan di siang hari, pada siang hari juga begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya untuk menerima, menunggu taubat orang-orang yang bersalah pada malam harinya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hatta sehingga tatlu'a muncul, terbit asyamsu matahari min maghribiha dari barat, maksudnya sampai kiamat.
Kalau kita ya sampai mati ya, sampai kita tidak bisa melihat matahari lagi, sampai matahari terbit dari barat, maksudnya sampai kiamat. Kiamat itu ada dua ya, ada kiamat kubro, ada kiamat sughro. Kalau kiamat kubro itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kiamat total itu ya, semuanya tidak akan dimatikan oleh Allah, semuanya Ustaz, semuanya tak tersisa, semuanya akan dimatikan. Kemudian ada hari kebangkitan, kita dibangkitkan oleh Allah semuanya dalam kubur, dalam kondisi telanjang, tidak punya apa-apa, tidak ada tutup kepala, juga tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan pakaian, telanjang semua manusia itu, digiring ke padang mahsyar. Matahari didekatkan, panasnya bukan main. Hak dalam hadis Nabi. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kalau begitu kami wanita nanti lah malu ya dilihat sama laki-laki ya, kan telanjang. Aisyah, pada hari itu orang sudah tidak memperhatikan orang lain, saking dahsyatnya padang mahsyar, saking dahsyatnya sampai ibu lupa pada anaknya. Gak merhati, orang nyari syafaat kemana-mana, lari ke sana nyari syafaat, lari ke sana nyari syafaat. Matahari sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sudahkah kita mempersiapkan saat-saat itu? Oleh karena itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita diberi syafaat ya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada para ulamanya, para pejuang-pejuangnya juga diberi hak. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari itu diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui orang-orang yang diberi hak untuk memberi syafaat. Dan itu saja ngajinya ya. Lagi apa enggak? Nah, terakhir aja. Wa an Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dan dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqbalu, menerima, taubatal abdi, taubatnya hamba, malam yughargir, selama roh masih di kerongkongan, selama masih bisa bernafas, Allah yaqbalu, menerima. Aja khawatir gak diterima ya, diterima karo Gusti Allah. Di dalam hadis yang lain panjang diceritakan ya, andai dosa seorang hamba itu sebesar gunung, rahmat ampunannya Allah lebih luas dari gunung itu. Andai dosa manusia seluas lautan, rahmat dan ampunan Allah lebih luas dari lautan itu. Bahkan andai dosa manusia itu memenuhi jagat raya, rahmat dan ampunan Allah lebih luas daripada jagat raya itu. Makanya di dalam doa yang selalu dipanjatkan oleh Ustaz Umar ya, wa rahmatuka awsa'u min dzambi, dan rahmatmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya, daripada dosa-dosaku, rahmatmu lebih luas ya Allah daripada dosa-dosaku. Ampunanmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Ini memang orang-orang sufi ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dicintakan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja ngajinya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Karrih ya Allah, karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.